البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmatnya yang sangat banyak. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita akan membahas tentang pembahasan yang sangat penting untuk seorang muslim ketahui. Pembahasan tersebut adalah pembahasan tentang an-nar, yaitu tentang neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Pembahasan ini sangatlah penting dikarenakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, melainkan di antara tugas para rasul tersebut adalah memperingatkan kepada manusia tentang bahayanya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin, faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami utus para rasul kecuali mereka untuk memberikan apa? Memberikan kabar gembira, mubasyirin wa mungdirin. Begitu juga agar mereka memberikan peringatan kepada para manusia. Yang dimaksud peringatan di sini adalah tentang neraka. Memberikan peringatan tentang neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuat baik, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada ketakutan bagi mereka, begitu juga mereka tidak akan merasakan kesedihan. Ikhwatal iman rahimakumullah, pemirsa di rumah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dikarenakan pembahasan ini pembahasan yang sangat penting bagi seseorang untuk mengetahui tentang neraka. Oleh karena itu para ulama rahimahumullahu taala mereka menuliskan pembahasan khusus yang membahas tentang neraka. Di antara mereka yaitu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menulis kitab yang berjudul At-Takhwif Minan Nar, yaitu kitab yang menerangkan tentang neraka. Begitu juga ada ulama yang lain yaitu Al-Imam Ibn Abi Dunya rahimahullahu taala. Beliau juga menuliskan kitab yang sangat penting tentang neraka, yang membahas detail tentang neraka. Yang kitab tersebut beliau namakan dengan Sifatun Nar, yaitu sifat neraka. Dan di depan kita ini ada juga kitab namanya Al-Jannatu wan Nar, yang membahas juga tentang surga dan neraka, yang dikarang oleh ulama mutaakhirin, yaitu Syekh Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, beliau dari Mesir. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu tidak ada peringatan yang sangat besar kecuali apa? Kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang neraka. Peringatan tentang neraka adalah peringatan yang sangat besar. Tidak ada peringatan yang lebih besar kecuali peringatan tentang neraka tersebut. Oleh karena itu berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya wallahi ma saddaqal 'abdu bin nari illa daqat 'alaihi al-ard. Kata beliau rahimahullahu taala, tidaklah ataupun demi Allah, tidaklah seseorang tersebut meyakini adanya neraka kecuali dia akan merasakan daqat 'alaihi al-ard. Dia akan merasakan sempit ketika di bumi karena dia takut terhadap neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Beliau juga mengatakan wallah ma ungdiral abdu adha minha. Tidaklah
seseorang hamba diberikan peringatan yang paling besar, tidak ada yang lebih besar peringatan kepada seorang hamba kecuali peringatan terhadap neraka. Peringatan terhadap ngerinya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ikhwatal iman rahimakumullah, pemirsa di rumah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Jika kita berbicara tentang neraka, jika seandainya ada seburuk-buruknya tempat di muka bumi ini, ketahuilah tempat tersebut tidak lebih buruk daripada neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jika seandainya ada sengeri-ngerinya tempat di muka bumi ini yang sangat menyeramkan dan mengerikan, ketahuilah tempat tersebut tidak lebih mengerikan daripada neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan jika seandainya ada tempat yang terkenal dengan siksaannya yang sangat dahsyat, ketahuilah tempat tersebut tidak lebih dahsyat siksaannya dibandingkan dahsyatnya siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di neraka kelak. Oleh karena itu, dalam ayatnya yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mensifati neraka dengan sifat yaitu apa? Sejelek-jeleknya tempat, seburuk-buruknya tempat untuk menetap. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin." Tempat mereka adalah di neraka. Wa bi'sa mathwal zalimin. Dan ketahuilah neraka adalah sejelek-jeleknya tempat bagi orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad." Cukuplah bagi dia tempatnya adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, wa la bi'sal mihad. Ketahuilah neraka jahanam adalah sejelek-jeleknya tempat kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain, wa inna lit-tahina la syarra ma'ab jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad. Sesungguhnya bagi orang-orang yang ingkar, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, baginya apa? La syarra ma'ab, yaitu sejelek-jeleknya tempat. Jahannama yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Fa bi'sal mihad, ketahuilah neraka jahanam tersebut adalah sejelek-jeleknya tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mensifati orang-orang yang selalu berdoa untuk dilindungi dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kanat gharama wa innaha sa'at mustaqarran wa muqama." Dan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, jauhkanlah kami dari siksa neraka jahanam. Sesungguhnya siksaan neraka jahanam siksanya sangat pedih. Wa innaha sa'at mustaqarra wa muqama." Dan ketahuilah neraka jahanam tersebut adalah sejelek-jeleknya dan seburuk-buruknya tempat untuk menetap. Ikhwatal iman rahimakumullah, pemirsa di rumah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Jika seandainya ada penyesalan yang sangat besar di muka bumi ini, penyesalan yang sangat besar di muka bumi ini, ketahuilah penyesalan tersebut tidak lebih besar daripada penyesalan orang-orang kelak yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nari ilan nar ji'a bil mauti hatta yuj'al bainal jannati wan nar thumma yudbah thumma yunadi munadin ya ahlal jannah la maut wa ya ahlan nar la maut." Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kelak ahlu surga akan menuju surga dan ahlu neraka akan menuju neraka, maka pada waktu itu ji'a bil maut, pada waktu itu akan didatangkan kematian, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala akan menyembelihnya, kemudian Allah hidupkan kembali.
Setelah itu apa? Yunadi munadin. Maka ada suara yang memanggil mereka dan mengatakan, ya ahlal jannah la maut. Wahai ahlu surga, tidak ada kematian setelah itu. Wa ya ahlan nar la maut. Dan wahai ahlu neraka, tidak ada kematian setelah itu. Fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim. Maka penduduk surga pun dia bertambah kesenangan mereka ketika mendengar suara tersebut. Wa yazdadu ahlun nari hazanan ila huznihim. Adapun ahlu neraka, mereka bertambah kesedihannya ketika mendengar perkataan tersebut. Iya, bagaimana mungkin mereka tidak bersedih sedangkan dikatakan kepada mereka tidak ada kematian setelahnya. Maka dari itu, ketika mereka masuk neraka, maka mereka tidak akan merasakan mati, akan senantiasa hidup dalam keadaan disiksa. Maka dari itu mereka pada waktu itu sangatlah menyesal. Dalam riwayat lain disebutkan, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menambahkan dalam riwayat tersebut, hadis yang telah kita sebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya dalam riwayat itu Rasulullah menambahkan, ketika itu Rasulullah membaca ayat wa angdirhum yaumal hasrati idqudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang telah kita sebutkan tadi, maka kemudian Rasulullah membacakan ayat wa angdirhum yaumal hasra idqudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wa angdirhum, dan berilah peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yaumal hasra, yaitu pada hari seseorang menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Kapan itu? Idza qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan keputusan penghuni surga masuk surga dan penghuni neraka masuk neraka. Wa hum fi ghaflatin, akan tapi pada waktu itu mereka dalam keadaan yang lalai. Wa hum la yu'minun, dan pada waktu itu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juluki hari tersebut apa? Yaumal hasrah, yaitu hari penyesalan yang sangat besar bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk masuk neraka. Ikhwatul iman rahimakumullah. Oleh karena itu seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman bahwasanya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah hak, benar-benar adanya, maka senantiasa kita menjadikan neraka tersebut peringatan terbesar kita untuk kita, agar senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja pertemuan pertama kita, mukaddimah kita tentang neraka. Insyaallah di dalam kesempatan yang selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan-pembahasan yang lain yang berkaitan tentang neraka. Di antaranya bagaimana para salafus saleh rahimahumullahu taala ketakutan mereka terhadap neraka, dan bagaimana kondisi mereka ketika melihat api dunia. Bahkan ketika melihat api dunia mereka sangatlah takut. Insyaallah kita akan bahas ini di pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.